Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 8 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-14. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita ragu apa perlunya mengaku dosa dan bertobat kalau toh masih akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Namun, menunda-nunda pertobatan sama artinya dengan memelihara kebiasaan buruk yang kian lama, kian mengakar, hingga sulit dicabut kembali. Tentu tak ada jaminan bahwa sesudah pertobatan kita tak akan tergelincir ke dalam dosa serupa lagi. Tetapi bila kita sendiri memilih menunda pertobatan dan menutup pintu hati kita terhadap rahmat pengampunan, hidup kita tidak akan berkembang dan berbuah. Bangsa Israel juga berulang kali tergelincir dengan mengingkari perjanjian dengan Allah. Walaupun geram, namun Allah selalu di sana, terjaga dan siap mengampuni, bahkan sebelum umatnya itu berbuat dosa. Jika tiap kali jatuh, Israel bangkit dan bertobat, mereka akan kembali diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Kita tak perlu mengeraskan hati dan menutup pintu pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita. Dalam Injil, Yesus mengingatkan para muridnya untuk terus waspada, tulus seperti kejujuran, keadilan dan kesucian itu diterima dan disenangi semua orang. Bahkan karenanya kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, atau diancam. Kita percaya pada penyerahan Roh Kudus
dan memegang erat janji Allah bahwa kendati kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teruslah berbuat kebaikan walaupun dicibir orang atau dicurigai. Lakukanlah apa yang baik karena itu baik. Orang yang bertahan dalam kebaikan sampai kesudahannya akan selamat. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebaikan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di dalam renungan harian berikutnya. Berkah dalam.